kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Sarul Yassin Limpo. Pak Sarul, tadi Bapak sampaikan bahwa ini irigasi ya. Bapak kan tidak bisa berdiri sendiri, harus irigasi yang ini. Nah, koordinasi dengan Menteri PUPR gimana Pak? Wah, saya harus involve dan saya bahkan Menteri PUPR harus di depan. Karena dia harus menyiapkan bendungan besarnya, kemudian irigasi primernya. Jadi sungai besar itu harus disiapin, kemudian sungai kecilnya, sekundernya, barulah masuk di tersier, masuk ke persawahan yang pemblokan persawahan. Sesudah itu ada kuarter lagi, ya masuk pada peta-peta yang ada. Dan ini harus in out, ya. Pada saat kita mau tanam diturunkan airnya, pada saat dianu kita masukkan air. Dan ya begitulah, memang pertanian harus dijaga dengan baik. Dan saya punya pengalaman yang cukup dengan itu, dengan hasil yang cukup baik. Gitu. Itu kira-kira setelah irigasi mulai tanamnya kapan Pak? Bapak mulai masuk ke situ kapan? Bulan? Begitu bisa kita ukur kalau di dalam rawa di sekitar 40% air, artinya tidak 1 meter, 40 cm air, 50 cm, kita udah bisa bertanam. Tapi kalau masih lahannya, airnya masih di atas 1 meter, gimana bertanamnya gitu, ya. Oleh karena itu dia harus dikasih keluar dulu airnya, dikeringkan sedikit, baru kita masuk, ya, gitu. Dan insya Allah di sana itu kita gunakan mekanisasi yang cukup. Itu kalau lihat dari tanah itu akan hanya ditanam padi saja atau ada macam-macam tanaman? Tidak. Jadi khusus untuk food estate itu berarti tidak satu jenis. Di sana ada holti, buah-buahan dan sayur-sayuran. Di sana ada padi atau jagung. Di sana ada tanaman besar kelapa, misalnya di pematang-pematangnya. Bahkan saya berharap memang ada satu kompleks khusus untuk menanam pepaya. Variasinya harus ada. Bahkan mungkin ada ternak bebek di situ harus main. Mungkin juga ikan kita kasih turun pada katakanlah irigasi tersiernya atau irigasi kuarternya. Kita kasih turun aja ikan, sehingga ini semua memberi daya tambah. Kadang-kadang di beberapa tempat yang kita coba termasuk Kalimantan Selatan, bahkan lebih banyak hasilnya hortikultura yang ada. Jeruk itu mahal banget karena jeruk spesial kita tanam dibanding padinya sendiri. Dan ini sangat diminati oleh masyarakat. Pak Sarul, dengan pengalaman Bapak puluhan tahun di Sulawesi Selatan, ya dari lurah sampai gubernur ya, kan Sulawesi Selatan salah satu sentra, salah satu lumbung pangan kita. Apakah itu bisa Bapak transformasi ke Kalimantan Tengah nanti? Ya harus karena gini, tidak ada resesi yang bisa menurunkan akselerasi pertanian gitu. Bahkan banyak negara penduduknya kurang, tetapi perberasannya lebih tinggi. Bahkan dia, katakanlah Vietnam misalnya, dia mampu memasok ekspornya ke semua negara. Nah, oleh karena itu, menurut pengalaman saya 25 tahun jadi kepala daerah, saya 25 tahun jadi kepala daerah, pertanian tidak kena resesi itu. Saya berharap itu juga yang saya tentu berharap. Saya akan coba kerja dengan maksimal sesuai perintah Bapak Presiden untuk mempersiapkan itu. Dan di saat-saat seperti ini tidak ada dunia yang tidak butuh makan. Tidak, perut ini nih membutuhkan itu semua. Dan tanaman Indonesia, buah-buahan Indonesia, sayur-sayuran Indonesia, sayur-sayuran tropis yang juga diminati, bahkan kembang-kembang Indonesia diminati oleh dunia. Nah, itu kita menuju ke sana dan kita mempersiapkan. Ada satu yang menarik. Di salah satu ratas Bapak Presiden bahkan minta supaya pemerintah harus beli kopi dari rakyat. Kalau misalnya harga turun, BUMN atau apalah kita coba pikirkan itu, sehingga memang hasilnya kita berharap ini bisa menjadi penambahan ekspor. Kalau harus saya sampaikan bahwa sebenarnya ekspor pertanian yang naik, Pak. Di saat pandemi COVID ini di semester pertama nih Pak. Iya.
Dari berapa? 12, kemarin kita tumbuh 12,6, sekarang 15,1. Jadi terus naik gitu. Dan kondisinya setelah kondisi yang sekarang ini, ekspor mulai hidup ya, mulai kembali bergairah gitu. Nah, kalau nanti Kalimantan Tengah sudah jadi lumbung ya, lumbung pangan, itu juga kita berharap tidak hanya untuk konsumsi lokal tapi juga untuk bisa diekspor ya. Tentu saja. Rencana Pak Sarul gimana? Ya. Kan begini, kita persiapkan pangan dasar kita 267 juta lebih. Manusia Indonesia tidak kekurangan makan. Tentu itu dah pikiran pertama. Ya. Tapi kalau ada kelebihan yang ada, dan banyak sekali negara yang pesan sebenarnya, kita harus persiapkan untuk kualitas ekspor. Kita memiliki berbagai katakanlah bibit-bibit dengan varietas unggul yang luar biasa. Bapak, kita semua pernah makan di sebuah restoran makanan Jepang dan lain-lain yang nasinya sangat pulen. Kita punya bibit seperti itu. Nah, sekarang ini memang konsentrasi kita kepada konsumsi nasional yang ada, ketersediaan pangan yang ada, tetapi pada daerah-daerah tertentu sudah harus kita masuk untuk mempersiapkan ekspor yang ada. Ya. Kalau nanti kita kemudian harus makan itu, kita makan dalam negeri. Tapi kalau kemudian ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita jual karena kita sudah katakanlah ketersediaan kita sudah cukup, harus bisa menjadi bagian dari ekspor kita. Ini ekspor ini penting, karena saya teringat BPS pernah melansir data dalam 20 tahun terakhir ini ya, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB itu dari 20-an% sekarang ini tinggal 13%, Pak. Sehingga memang tantangan berat bagi Bapak bagaimana mengangkat lagi produktivitas pertanian supaya kontribusi terhadap PDB naik lagi. Nah, itu tugas saya tentu. Dan saya coba bertahan untuk bisa minimal dia jangan turun. Ini kondisi COVID memang membuat semuanya jadi kita tidak bisa memprediksi pasti kondisi yang ada. Tapi kita juga tentu tidak harus kehilangan optimisme bahwa 1, 2, 3 bulan atau 5 bulan ke depan kondisi akan pulih. Dan pada posisi itu pikiran saya adalah meningkatkan produktivitas yang pertama. Yang kedua baru ekstensifikasi lahan yang ada. Dan kemudian yang ketiga memang kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, ekspor harus kita galakkan 3 kali lipat. Jadi memang kami punya program untuk ekspor 3 kali lipat itu. Jadi tidak ada provinsi yang tidak berpikir untuk bisa mengekspor. Dan ternyata kita sangat kaya untuk kemampuan begitu. Kita tidak pernah tahu kalau misalnya di Papua, sarang semut hitam, sarang semut merah, kalajengking itu menjadi pendekatan ekspor yang ada. Dan ini semua harus kita dorong, kita akselerasi, kita fasilitasi untuk bisa dikembangkan. Saya syukur hampir tidak ada lagi provinsi, bahkan kabupaten yang tidak mempersiapkan kualitas tertentu dari kemampuan komoditas yang ada, yang unggulan yang mereka miliki, yang mereka tidak pikirkan untuk ekspor. Saya terima kasih pada para gubernur, para bupati yang sudah mendorong. Nah, posisi saya adalah mengasistensi dan membuka ruang-ruang itu. Oke. Pak Sarul, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga rencananya berhasil, Pak ya. Terima kasih. Aku mohon bantuan semua pihak lah. Ya, ini kerja pertanian itu kerja lapangan. Pertanian itu membutuhkan tangan kita semua karena kita harus bisa bertanggung jawab untuk bisa hidup besok lebih baik, lebih tenang kalau katakanlah ketersediaan pangan kita cukup. Amin, Pak. Ya. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.